Halo Sobat PU, kembali lagi bersama kami di podcast Lentera, lewat narasi tentang Indonesia Raya, sebuah ruang bincang ASN muda untuk membahas mengenai isu-isu yang sedang terjadi di Indonesia dan sekitar kita. Perkenalkan kembali, saya Raffiando, CPNS Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung yang akan memandu podcast kali ini. Seperti sebelumnya, tentu saya tidak sendiri. Saya kembali ditemani oleh para CPNS muda inspiratif yang akan berbagi pandangan mereka tentang bahasan kita hari ini. Di sini yang pertama ada Kak Nadia dari BPBPK Jawa Barat. Halo Kak Nadia. Halo, Halo, sehat Kak? sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Kak Nida dari BPBPK Jawa Barat juga. Halo Kak Nida. Halo, belum ada suaranya nih Kak. Halo, halo. Halo, nah udah ada Oke, suaranya, aman-aman. Gimana Kak, sehat? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Kak Hasna dari BBWS Citarum. Halo Kak Hasna. Halo Kak Hasna. Hai. Gak kedengeran ya? Baru masuk Kak. Hai. Halo, gimana Kak Hasna, sehat? Halo Kak Hasna, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Oke, Baik-baik. oke. Kayaknya agak putus-putus nih, tapi masih aman. Yang terakhir ada Oke, Kak, aman ya. aman-aman Semoga Kak. aman. Dan yang terakhir ada Kak Pram dari Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air. Halo Kak Pram. halo. Oke. Gimana Kak Pram, kabarnya sehat? Ya, kita bikin aman aja lah, guys ya. Oke, siap. Oke deh. Hari ini kita akan membahas topik yang ringan, santai, tapi cukup berbobot juga nih tentunya. Dengan tema kita kali ini yaitu What we can do to make PU better and stronger. Wih, apaan tuh artinya Bang Messi? Jadi, sebagai SPU, sebelum kita jauh-jauh membahas masalah lain yang kompleks dan banyak banget nih di Indonesia, yuk coba kita fokus sebentar buat melihat lingkungan sekitar kita dulu nih, yaitu di lingkungan PU. Nah, teman-teman CPNS di sini kan udah kurang lebih adalah 3 bulan ya kita menjadi CPNS. Aku mau tahu dong gambaran kalian gimana nih selama 3 bulan menjadi CPNS di lingkungan PU kalian masing-masing. Mungkin yang pertama dari Kak Nida, silakan Kak Nida, gimana? Iya, kalau untuk aku sih gambaran selama 3 bulan ini, apa ya, udah mulai kelihatan ya ke depannya tuh nanti aku kerjanya seperti apa karena lihat juga dari senior-senior, udah ada yang juga senior dan kita juga kan selama kita naik ini dikasih fasilitas komentar sama mentor ya. Nah, mereka juga udah mulai mengajari nih kayak ke depannya eh, apa yang bakal kita lakukan gitu. Terus yang selama ini mereka lakukan juga apa gitu. Itu sih Betul. kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Nida. Udah cukup ada gambaran lah ya, karena kita udah ketemu mentor dan komentornya. Kalau dari Kak Nadia gimana nih? Di BPBPK juga. Iya, mungkin kurang lebih sama kayak Kanida, udah tahu gambaran ke depannya akan seperti apa. Kemudian juga di sini kita kenalan sama teman-teman baru ya, karena ada banyak CPNS di BPPK Jawa Barat. Jadi bisa ketemu sama orang-orang dari latar belakang pendidikan sih, Kak. Hmm, Ada berapa Gitu. orang tuh Kak di BPBPK Jawa Barat? Sekitar ada 43 orang. Wih, ramai banget ya. Itu ada Udah bagiannya ramai. masing-masing juga berarti Kak? Dipisah-pisah lagi? Iya, macam-macam. Hmm, oke. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari yang di akhir-akhir nih, ada Kak Hasna. Gimana Kak Hasna kalau di BBWS? Wah, aku seru banget. Aku sempat pindah bidang Kenapa tuh? karena jadi bidang yang sekarang kepala bidangnya sempat minta anak pertanian, lulusan Hmm, pertanian.
Jadi kan tadinya aku di pembangunan infrastruktur nih, lalu Mm-mm. diminta untuk ngurus irigasi rawa gitu karena terkait yang apa instruksi presiden untuk swasembada pangan tuh Kak. Ada hubungannya sama itu ya. Tuh. Iya, jadi seru sih. Jadi sempat kenal dua bidang. Tapi lebih nyaman di mana tuh? Oh, dua-duanya nyaman, Eh, sama-sama seru. oke oke. Semoga tetap aman ya di bidang yang barunya ini. Aman-aman, insya Allah. Oke, makasih Kak Hasna buat gambarannya. Selanjutnya juga ada Kak Pram nih. Gimana kalau di direktorat Kak? Wah, ini kan harapanku bisa didengar sama banyak orang ya, nggak sama CPNS doang nih. Oke. Aku cuma mau bilang, yang katanya CPNS atau PNS itu kerjaan yang nganggur, main Zuma, pulang jam 3, istirahatnya pulang. Bohong, kalian semua bohong. Nggak ada, nggak sehari pun saya kayak gitu selama 3 bulan ini. Hari-hari penuh dengan segala permasalahan. Ya, tapi seru sih overall. Belajar banyak hal baru kita. Aduh, Itu sih emang 3 bulan udah ini. udah sibuk ngapain aja nih Kak? Udah ikut-ikut ke proyek apa gimana nih? Baru kemarin kebetulan udah diangkut ke Semarang saya. Nggak ngerti Hmm. apa-apa. Udah suruh dampingin Ibu Kasubdit yang nggak tahu cara manner untuk nge-treat Kasubdit itu gimana. Saya harus belajar dari awal. Banyak diomongin juga. Harus gini ya, harus gini ya. Ya, tipikal lah. Tapi kita semua harus belajar kan. Oke oke, nggak apa-apa. Itu malah bisa ngambil pengalaman lebih awal nih dari teman-teman yang lain mungkin yang masih fokus latar, tapi Kak Pram malah udah turun ke lapangan secara langsung nih. Keren banget sih. Semoga tetap aman ya Kak di sana. Dibikin Oke. aman aja lah ya. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal latsar nih, kan teman-teman juga di sini masih pada latsar kan. Kita bikin podcast ini juga kan karena tugas latsar nih. Selama beberapa hari latsar ini gimana sih pengalaman teman-teman, terutama pada saat distance learning atau mungkin mau cerita sebelumnya pada fase MOC juga boleh. Kalau dari Kak Hasna gimana pendapatnya selama latsar? Banyak ilmu baru sih. Karena mungkin sebelumnya aku sempat kerja di swasta ya. Jadi Mm-mm. ada perbedaan, perbedaan kultur, perbedaan budaya. Terus ya ketika ke pemerintahan tuh kan takutnya kita salah langkah, kita harus Mm-mm. hati-hati ya, karena kan kita diberi amanah oleh masyarakat gitu. Jadi ya banyak sih yang harus dipelajari kemarin emosi sama padi. Padi itu bagus banget sih materinya buat aku. Gimana tuh Kak? Jadi aku baru tahu juga gitu tentang korupsi, kolusi, nepotisme yang dan turunan-turunannya gitu ternyata banyak banget. Terus batasan-batasan kita sebagai ASN supaya berhati-hati dalam bertindak gitu. Terus Hmm, kemarin juga belajar di kelas. Seru sih. Jadi jadi baru tahu gitu. oke oke. Seru ya. Kalau pengalaman Mm-mm. dari teman-teman yang lain gimana nih? Dari Kak Nadia mungkin? Iya, mungkin mau cerita untuk waktu distance learning kali ya. Jadi Boleh. banyak banget yang dipelajari dari hari pertama sampai hari ini tentang wawasan kebangsaan, bela negara, sampai kita tuh bahas isu-isu yang lagi terkini gitu. Jadi kita diajarin bahwa wawasan wawasan kebangsaan itu penting gitu. Dia itu cara pandang kita melihat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, di mana kita itu perlu punya rasa persatuan dan terus menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, dari wawasan kebangsaan ini kan terus muncul semangat bela negara tuh. Dan ternyata bentuk bela negara itu macam-macam ya bentuknya. Nggak cuma angkat senjata atau perang gimana-gimana, tapi bentuknya itu bisa sesuai dengan kemampuan kita di bidang kita masing-masing. Dan pas distance learning juga kita bahas diskusi bareng tentang isu-isu terkini mulai dari korupsi sampai ke ketidakadilan sosial yang terjadi saat ini. Dan mungkin ini tuh menjadi tantangan ya yang bisa merusak nilai kebangsaan dan perlu kita benahi sama-sama. Mungkin gitu. Wih, banyak juga ya yang udah dipelajarin tadi dari Kak Hasna katanya terkesan dengan padi tentang KPK nih. Terus dari Kak Nadia ada juga wawasan kebangsaan, bela negara. Wah, harusnya kita setelah latsar ini banyak dapat ilmu dan masukan nih ya buat ke depannya.
Dari Kak Nida gimana gambarannya, Kak? Iya, sama sih sebenarnya kayak Kak Hasna sama kan. Awalnya tuh aku mikir kayak untuk kerja di PU ini kayak ya udahlah yang penting kerja gitu. Tapi ternyata setelah apa namanya ada pembekalan gitu ya beberapa hari ke belakang ini ternyata kita tuh kalau kerja di pemerintahan itu eh, nggak apa ya nggak bisa hanya ya udahlah yang penting kerja gitu nggak karena kita tuh membawa nama negara gitu ya jadi kita harus tahu gitu tujuan negara kita itu apa lewat tadi yang wawasan kebangsaan gitu. Nah, kalau misalnya kita tahu tujuan negara ini apa, jadi kita bisa terarah kerja kita itu nantinya tuh harus ke arah mana gitu. Yang eh, pada intinya sih kita harus mengutamakan kepentingan rakyat gitu agar tujuan negaranya itu tercapai yaitu negara yang adil, eh, berdaulat gitu, makmur gitu, yang tercantum lah di UUD 1945 gitu. Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu juga nih tujuannya, terus fungsi negaranya apa, nah kita juga harus oke, menentukan do's and don'ts-nya gitu ya ketika kita kerja nanti apakah nanti yang akan kita kerjakan itu sesuai dengan visi misi instansi atau lebih luasnya juga negara gitu biar kita melayani rakyat itu bisa maksimal gitu dan efektif juga karena yang kita gunakan juga adalah anggaran dari rakyat juga gitu jadi kita harus mengembalikan ke rakyat itu dengan itu juga. Nah, uraian-uraian yang eh, kemarin di kemarin dijelaskan sama pengajar juga tuh bukan cuma untuk kita ketahui aja, tapi kita juga harus mau dan harus mengimplementasikannya di kehidupan kita, khususnya nanti ketika kita kerja. Bener-bener sih. Jadi ya apa yang udah kita dapetin selama latsar ini tuh ya harusnya bisa kita implementasiin ya kayak buat nanti di kehidupan kita, di pekerjaan kita selanjutnya gitu. Biar teman-teman juga udah dapat gambaran nih tentang kondisi Indonesia saat ini, teman-teman juga bisa tahu ke depannya mau gimana nih di Kementerian PU ini. Mungkin yang terakhir dari Kak Pram, ada cerita apa nih dari latsarnya? Kalau aku sih, tadi kan dari teman-teman yang lain udah jelasin kayak upside-nya semua dari sisi Hmm. Latsar ini. Kalau aku tuh masih seperti pemikiran Mbak Nida yang sebelumnya, di mana kalau kerja ya ada aja gitu. Jadi menurutku sih Latsar ini karena kerjaan juga tetap bertambah dan nggak berkurang karena adanya Latsar ya jatuhnya Latsar ini yang jadi beban menurutku ya. Mungkin semua orang punya pandangan yang berbeda-beda ya. Tapi kita semua kan udah dewasa. Mungkin untuk tambahan wawasan-wawasan yang seperti cara kita menilai sebuah isu, cara kita mencintai sebuah bangsa, membela negara, itu bisa lah kita terapkan ke kehidupan kita di sini, ke pekerjaan kita. Tapi untuk sifat, kebiasaan, habit, aku rasa kita semua udah cukup dewasa dan kita semua udah berhasil bahkan lolos ke Kementerian PU ini yang eh, nilai integritasnya 4 loh kita ini. Yang mana harusnya sih kita semua ini punya kepribadian yang sangat baik. Jadi kayak emosi dan padi dan desain ini kayak pendukung aja sih. Secara basic kita semua aku yakin udah punya dasarnya kok. Cuma perlu ditambahin bibit-bibit kecil aja lah. Gitu aja menurutku sih tentang Latsar sejauh ini. Oke, iya sih. Kita masuk ke Kementerian PU ini aja kan udah susah tuh tesnya. Banyak yang gagal di Ya, psikotes tuh. Karena integritasnya harus 4. Nah, harusnya teman-teman di sini juga udah pada tahu lah batasan sikapnya seperti apa. Tinggal kita menyerap ilmu sebanyak-banyak di Latsar ini untuk panduan kita ke depannya juga. Oke. Terima kasih untuk pandangan teman-teman nih selama di jadi CPNS dan juga selama Latsar. Nah, mungkin tadi kan teman-teman udah cerita nih pengalamannya selama 3 bulan ini, terus selama latsar. Kalau dari teman-teman sendiri tuh ada nggak sih harapan buat ke depannya nih? Terutama buat diri teman-teman sendiri, mau pada saat bekerja di PU tuh kalian pengen dapat apa sih? Terus juga harapan buat Kementerian PU ini mungkin ke depannya mau seperti apa gitu, yang baik yang menurut teman-teman. Mungkin dari Kak Pram mau berpendapat lebih dulu? boleh. Ah, sebenarnya sih kalau mau harapan buat PU, aku juga belum tahu sih sisi-sisi downside-nya di PU secara keseluruhan tuh kayak gimana. Cuma kalau dari yang tempatku sendiri,
jujur, ada beberapa hal yang mungkin bisa dan harus dirubah. Beberapa hal itu antara lain adalah perekapan data yang menurutku nggak bagus. Dalam artian tuh nggak rapi dan tersebar di mana-mana, aksesnya pun tidak mudah untuk dicapai oleh semua orang. Menurutku sih itu dengan ada kerapian data itu harapanku bisa jadi lebih mengefisiensikan kecepatan dalam bekerja, jadi lebih terbuka juga data-data yang ada itu. Selain itu juga yang jelas, eh, apalagi PU ini kan lahan basah ya kita semua tahu. Lahan basah dalam artian kita tuh harus teguh dalam pendirian, nggak boleh ikut-ikut aja sama yang atasannya ikut A tapi jelek kita ikut A. Harapanku sih kita sebagai insan-insan muda ini tetap bisa teguh sama pendirian kita sendiri meskipun downside-nya adalah kita tidak disukai oleh atasan. Harapanku seperti itu sebagai insan muda dari Kementerian PU. Begitu sih. Oke, amin. Semoga terwujud ya Kak harapannya. Selanjutnya mungkin Nih, dari Kak Nida mau menyampaikan harapannya. Iya, sama sih kurang lebih sama Kak Pram. Tapi kalau aku eh, di pribadi ya, pengen apa yang nantinya aku kerjakan tuh benar-benar bisa bermanfaat bagi rakyat gitu. Aku nggak mau cuman kerja tuh apa ya, namanya, bermanfaatnya cuma untuk diri sendiri gitu, dapat gaji gitu ya. Tapi pengen bener dirasakan gitu apa yang udah kita kerjakan gitu ya di PU ini dirasakan oleh masyarakat banyak gitu aja. Oke, ya semoga sih ya Kak. Soalnya kan kita juga sebagai ASN nih, jabatannya sebagai pelayan masyarakat juga ya. Semoga kita bisa banyak bermanfaat buat masyarakat, terutama yang ada di sekitar kita ya Kak ya. Tuh, sesuai tagline-nya PU, sigap membangun negeri untuk rakyat. Ih, mantap. Lanjut dari Kak Hasna mungkin gimana Kak harapannya? Iya betul sih, tadi udah disinggung sama Mas Pram. Sebenarnya eh, begitu aku masuk PU, itu banyak banget teman-teman yang bilang, wah enak nih PU gitu, ladang basah. Sedih gitu aku kok. Kayak padahal kan aku niat masuk PU itu bukan untuk seperti itu gitu, untuk bekerja secara halal aja, baik-baik aja gitu, untuk membangun negeri. Ya inginnya sih semoga kita bisa eh, bisa menghilangkan stigma tersebut lah gitu. Angkatan kita kan berapa banyak tuh CPNS-nya. Semoga kita nggak ikut-ikutan ke arah sana gitu, ke arah yang tidak baik gitu. Semoga kita bisa memberi citra yang bagus lah gitu untuk masyarakat ya. Amin. Oke, Amin. semoga ya Kak ya. Iya. Yang terakhir mungkin dari Kak Nadia nih, gimana Kak? Ada harapan atau cita-cita? Iya, mungkin harapannya sama ya kayak yang lain bisa terus berkembang di Kementerian PU ini, nggak cuma skill pribadi, tapi juga bisa ngasih kontribusi nyata ke masyarakat. Apalagi aku khususnya di bidang kearsipan, harapannya sih aku bisa ngelola arsip jadi lebih rapi, lebih jadi modern, dan juga digital, supaya informasinya mudah diakses. Kayak gitu. Oke, berarti lebih ke teknologi ya nih Kak. Semoga kan sekarang juga Indonesia lagi masuk era digital kan gitu. Jadi ya semoga semua pelayanan kita bisa berbasis digital biar mempermudah juga nanti untuk masyarakatnya ya. Oke, mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan rencana aksi bela negara. Mungkin karena waktunya kita juga udah terbatas nih, aku mau kalimat singkat aja nih, satu kalimat singkat dari teman-teman. Mungkin rencana aksi teman-teman apa nih buat bela negara, terutama dari diri teman-teman sendiri yang paling dekat dan paling mungkin teman-teman lakuin. Dari Kak Hasna, gimana Kak? Wah, aksi bela negara kita harus bekerja berintegritas. Oke, berintegritas ya Kak. Gimana tuh maksudnya? Yap. Eh, Ya, kita kan udah lulus nih dengan integritas 4. Harusnya sih sudah bisa bersikap dengan baik ya, bisa tegas, bisa berani, lah, lebih berani Oke. untuk berpendapat. Oke, oke. Berarti lebih berani ya untuk menyampaikan pendapat Mm-mm. dan menolak segala hal penyimpangan ya, Kak ya. Betul, betul berani melapor, berani aja pokoknya.
Oke, bagus. Emang kita harus berani. Oke, Iya. makasih Kak. Lanjut dari Kak Nadia untuk rencana aksinya. Iya, selain berintegritas, kita juga harus terus upgrade skill ya, Hmm. khususnya juga untuk skill teknologi digital, supaya bisa menunjang produktivitas kerja dan memastikan supaya pelayanan itu bisa terus optimal. Mungkin begitu. Oke, betul. Jadi kita juga harus meningkatkan skill kita ya Kak untuk bisa mencapai poin yang kompeten ya Kak sebagai ASN. Oke. Terus dari Kak Pra mungkin gimana Kak rencana aksi bela negaranya? Halo Kak Pram? Menurutku sih jadi ASN itu udah salah satu bagian dari bela negara. Karena kita Hmm. udah dikontrak seumur hidup kita untuk bekerja untuk pemerintah kita. Yang mana ya kita cintai lah Indonesia ini. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Pram untuk pendapatnya. Dari Kak Nida yang terakhir, rencananya gimana nih Kak? Iya, rencananya ke depannya semoga kita gitu ya, khususnya aku itu harus bekerjanya dengan jujur, disiplin, dan amanah karena ini juga merupakan apa ya kepercayaan rakyat gitu yang harus kita jaga sebagai ASN. Oke, mantap banget nih dari rencana aksi teman-teman. Nah, mungkin cukuplah untuk pembahasan kita hari ini. Kalau bisa aku simpulkan nih, dari teman-teman ini tuh selama 3 bulan menjadi CPNS tuh udah banyak hal yang dilalui ya. Ada yang udah mulai kenal sama teman-teman yang lain, terus kenal sama senior-seniornya, dari sama mentor-mentornya dan lain-lain. Terus juga udah mulai ada yang turun ke lapangan langsung nih untuk bertugas gitu. Ya, semoga harapannya sih nanti kita selama menjalani pekerjaan di sini tuh bisa berjalan lancar, kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada masyarakat sebagai ASN, terus juga kita bisa bertindak profesional. Terus tadi juga dari pengalaman latsarnya udah banyak yang didapatkan ya, semoga bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Dan juga tadi dari rencana aksi teman-teman juga semoga bisa terlaksana nih semuanya. Mungkin demikianlah perbincangan kita hari ini. Kalimat penutup dari aku mungkin sebagai ASN, kita tidak hanya bekerja menjalankan tugas, tapi juga menjadi bagian dari perubahan untuk mewujudkan Kementerian Pekerjaan Umum yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Semoga diskusi hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus berkontribusi, menjaga integritas, dan berinovasi demi pembangunan infrastruktur dan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Indonesia. Dan semoga harapan serta cita-cita yang telah disampaikan teman-teman barusan itu bisa terwujud dan menjadikan kita semua lebih baik di masa depan. Amin. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Mari kita sama-sama wujudkan ASN berintegritas, PUPR berkualitas, Indonesia semakin hebat. Oke? Salam hangat, salam pengabdian. Yeay.